Wudhu, kau buru-buru, pasti tidak masuk celah-celah air di kukumu. Boleh panjang kukumu, dengan catatan kamu harus lebih teliti dan lebih jeli ketika wudhu. Kenapa? Kalau dia panjang, tidak masuk air di sini, tidak sah wudhumu. Maka harus korek-korek. Kan biasa ada satu seperti saya ini satu, panjang-panjang sedikit. Apa tujuannya ini? Seksi kebersihan. Biasa sudah kita makan coto, tidak bawa sikat gigi. Itu lebih bagusnya itu kalau ada siwak. Itu siwak bisa dikantong-kantongi, biar tidak pakai odol. Biar tidak pakai air, langsung kasih masuk saja. Tapi jantung kau orang makan coto di depan menurut kasih begini, kurang ajar itu ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, bagaimana kalau membasuh kaki dan jari-jari? Sunnahnya jari-jari tanganmu kasih masuk ke jari tangan yang satu. Misalnya kiri yang kita basuh, jari-jari tangan kanan yang masuk. Kalau basuh kaki, jari-jari tangan kita masuk. Baru usap ke belakang. Lalu sampai ke belakang ini kasih begini. Kasih naik. Kenapa? Tumit bisa jadi tidak basah. Apalagi bagian ini Pak, kalau buru-buru itu, ini yang paling sering tidak basah. Kalau tidak basah ini Pak, pasti tidak sah wudhu. Tidak sah wudhu, tidak sah salatmu. Inilah yang Allah jelaskan dalam Quran. Ara'aital ladzi yukatsibu biddin. Tahu tidak kamu pendusta agama? Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab yang menafsirkan ayat ini, termasuk diantaranya pendusta agama itu salatnya dusta. Siapa mereka? Mereka yang lalai dalam salatnya. Kenapa lalai dalam salatnya? Mulai dari wudhunya tidak sempurna. Itu pendusta agama kita itu kena. Jadi nanti di akhirat kita bilang, Tuhan, mana pahala salatku 40 tahun? Nah bilang, Tuhan memang kau sembahyang tapi tidak sah. Kenapa bisa? Dikasih lihat video tak? Kan itu kita itu Pak, 24 jam ada CCTV. Ini kalau CCTV-nya mesti keluar kita tidak lihat makin. Tapi CCTV-nya Allah namanya Raqib dan Atid. Nah syuting kau terus 24 jam. Biar tidur lagi di toilet. Nanti nak putarkan ke Tuhan. Inikah sholat yang saya ajarkan? Kita bilang tidak ku tahu. Kenapa kau tidak tahu? Nek kasih kau otak. Kau sarjana. Kau kaya. Bagus, sehat. Kenapa kau tidak tahu? Tidak pernah dengar dakwah. Kenapa kau tidak pernah dengar dakwah? Sepak bola kau begadang sampai pagi. Main game kau begadang sampai pagi. Kenapa kau tidak pernah belajar soal sholat? Nah itu sholat kau pakai 24 jam. Bagaimana sholat tamu bagus Pak? Coba jujur ki dedek. Dalam hati tamu. Jangan dikasih nek tangan tak. Pasti malu-malu ki. Jujur maki. Berapa tahun maki sholat? 50 tahun. Ada itu buku di rumah tak, tuntunan dan pedoman sholat 5 waktu? Coba, kira-kira bagaimana kita sholat? Begitu tidak bapak tak, begitu kita lihat orang, begitu kita sholat. Tidak pernah kita baca bagaimana itu sholat. Adik-adik beli handphone, begitu beli handphone, ada apanya? Ada petunjuk penggunaannya. Dan di situ ditulis warna merah. Baca buku pedoman penggunaan sebelum menggunakan handphone. Coba, itu ditunjuk itu, ditulis merah. Baca dulu ini buku, baru kau buka itu HPmu. HP saja, itu ada buku pedomannya. Apalagi kita sholat. Akhirnya jangan kau heran, 30 tahun kau sholat, masih hobi kau makan uang haram. 30 tahun kau sholat, masih suka kau bohong. 30 tahun kau sholat, masih suka kau maksiat. Kenapa? Karena sholatmu belum seperti yang dihendaki Allah. Padahal Allah sudah jelaskan, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Ayat ini kita sudah hafal semua dari tak kecil. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Makanya jangan keheran. Kenapa itu rajin namamu sembahyang deh? Tapi dede pak gosipna. Berarti bermasalah sholatnya. Kenapa itu rajinnya sholat? Dede sekit namamu. Berarti sholatnya bermasalah. Kenapa tidak? Coba kita lihat sholat kita Pak. Orang Bugis bilang mau pito-pito. Allah. Assalamualaikum. Olahraga bukan? Coba make. Orang saya tanya, kenapa? Karena cepat sekali kalau sholat gitu. Nggak sampai mami ku lihat 5 menit sambayan duhur. Apa anda bilang? Aku hafal mi Ustaz. Sini kau dulu. Kalau kau bilang hafal begini maka saja. Allahu Akbar. Tuhan bacaannya sama di kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah mi. Kan itu jadi hafal. Iya toh. Tapi kan bukan itu. Sholat itu ada rukun-rukunnya, ada tertibnya, ada syarat sahnya. Yang itu harus kita lakukan. Kalau itu kita ikuti, maka insya Allah hidup kita akan baik. Oke Pak. Jadi kalau ada masalah, jangan makin cari kambing hitam. Itu saja kita tanya, bagaimana sholatku selama ini? Orang Pak kalau baik sholatnya, husuk sholatnya, tata cara pelaksanaannya baik dalam sholatnya, insya Allah dalam hidupnya juga akan baik. Allah sudah jelaskan, sholat mencegah kau dari perbuatan keji dan mungkar. Mulai saja dari rukun-rukunnya sholat. Mulai dari saja syarat sahnya sholat. Apa syarat sahnya sholat? 1. Bersih dari najis dan hadas. Aplikasikan dalam hidupmu, maka itu orang pasti bersih. Adik-adik saya tanya, sah tidak sholat kalau kita tidak wudhu? Sah. Yang penting tayamum. Tapi tidak semua boleh tayamum. Apa syaratnya? Tidak bisa kena air. Misalnya cacar. Penyakit tidak bisa kena air.
Atau subuh. Kalau kena air subuh-subuh langsung menggigil, tidak bisa bernapas. Poso, asma. Boleh kok tidak, boleh kok tayamum. Ya. Tapi dia tidak wudhu, tidak tayamum, sah tidak? Tidak sah. Berarti orang yang baik sholatnya itu mestinya bersih dalam hidupnya. Tapi kadang-kala kita lihat ada orang sholat, tapi baju sholatnya saja kotor, kuning bukan, coklat bukan, putih bukan, ada yang begitu. Kudungnya ibu-ibu, coba dikat diam nih. Ada itu yang ada kayak lumut-lumut di sininya. Itu kalau orang baik sholatnya, maka dia hidupnya bersih. Maka heran kita kalau kita rajin berjamaah, tapi rantasa hidup tak. Satu, syarat sahnya sholat. Bersih dari najis dan hadas. Yang kedua, tidak sah sholatmu kalau kau tidak tutup aurat. Apa itu aurat? Ini kalau laki-laki, lutut sampai pusat. Bapak, kalau keluar rumah sholat pakai celana kolor saja, sah tidak? Sah tidak? Tidak sah. Biar tidak ada yang lihat ki. Mentang-mentang tidak ada lihat di sembahyang celana dalam saja aku pakai ini. Allah. Sah atau tidak? Tidak sah. Artinya apa? Ini sesungguhnya aurat itu aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Malu. Kan malu orang kalau kelihatan paha tuh. Malu itu ibu-ibu kalau kelihatan dadanya. Malu itu ibu kalau kelihatan keteknya. Kecuali yang keluar anak darah yang kelihatan keteknya. Nak malu itu sudah putus rasa malunya. Urat malunya sudah tidak ada. Kita laki-laki nasesa. Iya biasa bingung gak lihat itu perempuan. Mau saya tuh kerja sama ki. Kami laki-laki jaga mata. Kau cewek jaga akhlak. Karena biar setengah mati dijaga mata. Kalau kau gentayangan hancur tongki. Ya. Nah itu berarti kalau orang baik sholatnya. Insya Allah tinggi rasa malunya. Mana aplikasinya? Kalau dia rajin sholat, jadi kepala dinas jadi sekdai, jadi pejabat ada mobil dinasnya, maka dia malu pakai mobil dinasnya kalau untuk antar undangan pernikahan. Maka malu dia pakai mobil dinasnya kalau hanya untuk pergi pasar, untuk dia pakai kepentingan pribadinya. Itu orang yang baik sholatnya. Maka wajar ketika Allah berfirman, sesungguhnya sholatmu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Itu coba diaplikasikan saja itu. Apalagi? Ya, syarat sahnya sholat. Sah tidak sholat kita kalau tidak baca Al-Fatihah? Tidak sah. Kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, apa itu Al-Fatihah? Al-Fatihah itu ada doa di dalamnya. Al-Fatihah itu ada di dalamnya rasa tawakal. Maka kalau orang yang baik sholatnya, maka dia tidak pernah bersangka buruk kepada Allah. Aplikasi dari surah Al-Fatihah. Apalagi syarat sahnya sholat. Sah tidak sholat kita kalau tidak menghadap kiblat? Ibu-ibu saya tanya, sah sholat kita kalau tidak menghadap kiblat? Sah tidak adik-adik? Sah tidak sholatnya kalau tidak menghadap kiblat? Sah. Kalau kita tidak tahu. Nah, tapi sekarang tidak ada istilah tidak tahu lagi sekarang. Karena ada namanya, apa itu? Kompasnya itu handphone. Ada semua itu, Muslim Pro. Gocang sedikit. Tapi matahari di sana terbenam. Terbit di sana pagi-pagi. Kenapa ini begini tunjuk? Gocangi lagi. Masih tunjuk, berarti soal ini kompasmu. Belum diislamkan. Lebih kau lihat itu matahari terbit. Di mana? Lawannya itu. Di mana kalau di atas perahu ki? Tidak dilihat, lihat mana terbit? Oh di sana terbit, oh berarti di sana terbenamnya. Sudah, kau putar perahumu menghadap ke sana. Lagi sholat, tiba-tiba goyang perahu. Jangan tahu, kau goyang-goyang juga begini. Tidak, Pak sudah lewat yang pertama. Ya, itu yang pertama doa. Ya, yang kedua cara khusyuk menurut Quran. Satu tadi sempurnakan wudukmu. Yang kedua berpakaianlah yang indah. Itu perintah Quran surah Al-Jum'ah. Cuma kita kadang kalau sholat pakaian biasa saja. Nah setan goda ki itu. Coba lihat. Bapak kalau mau sholat ke masjid. Ada itu bisikan hati. Pakai kau baju bagus. Ada itu namanya hati nurani. Tapi begitu kita mau pakai. Nah goda ki setan. Jangan kau repo ki. Hari ini buru-buru kau cepat. Kau mau di kamar. Setan itu. Karena setan itu Pak. Tidak mau berhenti menggoda kita sebelum dia berhasil. Mulai dari asar. Nah goda memang maki. Wudhu. Nah goda maki lagi. Sudah ki wudhu. Mau ki pakai baju gamis. Nah bilang ki. Jangan kau bilang korang nanti soalim. Akhirnya tidak jadi. Itu setan, padahal itu ajaran Quran. Kau datang ke masjid dengan berpakaian yang indah. Makanya Nabi kalau itu mau sholat disunahkan pakai parfum. Itu sunnah. Kan teman-teman kita jamaah tablik. Kalau dia mau sholat itu kan dia pakai langsung dia kasih keluar itu anunya. Minyak-minyaknya yang digosok-gosok. Malaikat subuh. Kadang juga ada malaikat maut. Malaikat maut itu kalau kalefa bau. Malaikat maut itu. Itu sunnah. Tidak ada parfum. Boleh kau pakai itu apa? Trika. Pengaruh kalau orang setrika. Yang penting pakai parfum, pakai bau-bau. Mau palsu, mau asli, pakai. Itu sunnah. Artinya apa? Kalau bapak pakai parfum sholat, jauh lebih mulia daripada yang tidak pakai parfum. Itu sunnah.
sikat gigi. Itu anjuran agama. Berpakaian yang indah. Tapi sayang kita kalau mau ketemu wali kota, bawa pakaian indah. Sekalinya mau datang ke masjid pakai baju kaos, celana training, battala. Pas sujud ada celengan di belakang. Ya. Yang ketiga, bagaimana supaya bisa khusyuk dalam sholat? Yang ketiga menurut Quran, kalau kau sholat, bayangkan bahwa itu sholatmu adalah sholat yang terakhir. Jangan kita selalu berpikir masih panjang umur, tak? Jangan. Banyak kan orang pergi, sehat, pergi, tidak ada tanda-tanda kematian, pulang tinggal jenazahnya. Keluarga saya di Surabaya, 2 minggu yang lalu, pergi sholat maghrib, masih masjid, sholat isya, masih sehat walafiat, segar bugar, pergi sholat isya, selesai sholat asar, main badminton, bulu tangkis, tinggal jenazahnya pulang. Kenapa? Serangan jantung di lapangan. Jadi bapak, kalau keluar itu jangan lupa sayang-sayang istri tak. Ibu kalau keluar suami tak, peluk baik-baik, cium tangannya. Siapa tahu itu adalah ciuman tanganmu yang terakhir. Tadi tahu. Makanya kalau pergi suami tak cari uang, ibu doakan selamat. Jangan suamimu pergi cari uang, kau pergi gosip. Baru 15 menit pergi suaminya, pergi Tommy dia tawaf di komplek. Nah kelilingi semua. Alasan jogging-jogging tapi cari informasi. Itu penyakitnya perempuan. Mana Ustaz na gosip tong. Nah lihat kata adiknya bilang, itu baju waktu di YouTube. Nah sekarang ada tipsnya lagi. Itu tadi menurut Quran. Dijabarkan oleh para ulama dengan memberikan tips-tips. 1, ketika kau sholat matamu jangan seperti mata pencuri. Ada kan orang sholat seperti mata pencuri. Allahu Akbar. Nah, apa yang dibaca semua tadi di atas ini? Sambayang, yang dibaca kalender. Toh? Maka ketika kau sholat, bagaimana caranya? Anjuran Nabi, lihat kok apa yang kau mau sujudi. Tanpa sujud. Ketika sholat itu kita lihat. Begitu ibu-ibu, apalagi ibu-ibu di belakang. Terbuka pintu, siapa yang lewat satu komplek pasti kau sebut dalam hati namanya. Oh Haji Rahim terlambat. Lewat lagi. Oh Haji Baddu terlambat tongi. Lewat lagi. Oh ndak serasina kuduna sama bajuna. Oh semua itu. Maka ketika sholat, tunduk, lihat apa yang kau sujudi. Sudah lakukan itu ternyata belum juga bisa susuk. Serahkan kepada Allah. Apa? Itu bisa bagian ada pengurus masjid tidak mau pakai karpet. Kenapa? Karena karpet ada gambar-gambarnya. Nah lihat misalnya Masjidil Haram. Nah bayangkan lagi tuh masjid. Pernah sudah. Tapi sebaiknya kalau banyak pensiun di dalam pakai karpet. Kenapa? Lutut nah godong. Dah kalau turunin lutut ketemu tegel. Pasti kalah lutut. Ya? Nah, maka dikasih yang empuk-empuk ya. Nah, itu mata jangan terlalu banyak gerak. Yang kedua, jangan berkeliaran. Yang kedua, cara prakteknya yang dulu. Ketika sholat jangan terlalu banyak gerak. Bapak saudara-saudara sekalian. Berikutnya lagi. Ketika sholat, usahakan yang kita baca, kita paham. Jangan dulu terjemahkan per ayatnya. Pahami saja kesimpulannya itu ayat. Halo ibu-ibu, siapa yang hafal Al-Fatihah dengan terjemahannya? 2 Ji. Berapa tahun maki sembahyang? Kita bedek bapak-bapak. Yang hafal Al-Fatihah dengan terjemahannya angkat tangan. Coba 4 Ji. Padahal kita sudah sholat 20 tahun. Coba, itu saja bukti bagaimana kita mau bisa khusyuk dengan sholat. Al-Fatihah yang kita baca setiap sholat, kita belum tahu artinya. Paling tidak kesimpulannya saja itu ayat. Maka supaya bisa khusyuk dalam sholatnya, usahakan apa yang kita baca, kita paham ayat itu. Nah ini ya, maka ini doa yang pertama. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsha. Ya Allah, lindungilah saya dari hati yang tidak bisa khusyuk. Yang kedua, isi dalam doa ini, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba. Dari nafsu yang tidak pernah puas. Ini menyiksa manusia ini. Nafsu yang tidak pernah puas. Dunia diperbudak oleh dunia. Coba maki. Punya mobil, punya motor, mau mobil. Punya mobil, mau 2. Sudah 2, mau 3. Sudah punya 3, dia cari lagi yang harganya lebih mahal lagi. Itu perbudak dunia. Nafsu yang tidak pernah puas. Kalau orang punya nafsu yang tidak pernah puas, maka dia tidak akan pernah kaya. Dia akan merasa miskin terus. Kalau kau mau bahagia, urusan dunia, lihat kau ke bawah. Urusan akhirat, lihat kau ke atas. Apa aplikasinya? Contoh. Kita yang punya mobil, alhamdulillah. Ada di mobilku, mana mau mobil tua. Tetanggaku motor Ji. Kita yang punya motor, alhamdulillah. Ada motorku
Tetanggaku kodong sapeda ji, kemana-mana menggayu.